There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, kali ini tuh aku mau share sesuai dengan DM-an teman-teman ya. Cuman di sini aku mau refill stok cemilan dulu nih yang ada di meja udah habis. Jadi di sini mau aku stok dulu, mau aku isi dulu ya teman-teman, biar nanti kalau anak-anak mau ngambil tinggal ambil di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga kalian tuh masih semangat nontonin video aku yang isinya tuh ya cuman itu aja gitu. Oh ya, BTW maaf kalau suaraku sedikit aneh, soalnya aku tuh divingnya di pagi hari. Nah, di sini tuh aku udah siap refill cemilan. Lanjut di sini aku mau refill tisu juga, karena tisu di rumah aku di sini tuh udah habis gitu ya, jadi aku refill. Sebenarnya tuh hari ini aku mau bikin konten bersih-bersih kulkas gitu ya teman-teman, tapi malah melenceng sedikit, soalnya pas aku mau siap-siap beresin kulkas, ternyata suami aku udah keburu pulang gitu. Jadi tadi tuh pagi-pagi tuh kayak mager-mageran gitu ya, nonton drakor akunya. Aku lagi ngikutin film Malaysia gitu ya. Jadi filmnya itu judulnya tuh Dokter Pontianak. Pasti kalian udah nonton ya mungkin. Bagi yang pecinta nonton, kalau aku tuh suka banget. Nah, ini aku tadi udah matiin kulkas sebenarnya teman-teman. Ini penampakan kulkas aku tuh udah kotor banget. Jadi karena sibuk nonton sampai jam 11 baru ngeh kalau aku tuh belum ada bikin konten gitu ya. Jadi ya udah, di sini tuh aku rencananya tuh mau bersihin kulkas gitu. Tahu-tahu suami aku tuh udah pulang gitu teman-teman. Jadi nggak sempet lagi untuk untuk bersihin kulkas gitu. Jadi ya udahlah, aku ngambil vlog tentang persiapan untuk jualan ya, karena alhamdulillah suami itu pulangnya cepet, jadi aku bisa bikin vlog untuk persiapan jualan seperti yang kalian minta ya. Cuman aku ngambilnya tuh nggak terlalu detail gitu ya, jadi mana yang sempet aku videoin yang itu aja lah ya teman-teman. Nah, di sini tuh tadi aku udah proses pembuatan bakso kecil. Ini tuh bakso kecil ya kalau aku bilangnya. Nah, ini tuh nanti ditusukin ke tusuk sate, isinya tuh 4 gitu teman-teman. Jadi tadi aku udah siap bulat-bulatin. Aku tadi nggak bisa videoin pas bikin baksonya karena lama banget. Jadi ya udah, di sini aku buatin bakso dulu, baru aku videoin pas ending jadinya ya. Nah, di sini tuh kami tuh biasanya bikin bakso tuh hampir 500 sampai misal paling dikit sih 300 cucuk gitu ya. Jadi ini bikin sedikit aja karena rencananya Jumat mau libur gitu, jadi ini ngabisin stok aja. Nah, ini tuh bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbunya aku udah pernah sharing, udah pernah bikin videonya, jadi ini endingnya aja. Pokoknya bikin kegiatan hari ini tuh kayak endingnya aja ya teman-teman. Aku nggak bisa bikin dari awal gitu ya, soalnya memang udah jam 11 juga, jam 4 sore pas suami itu udah harus berangkat. Jadi ya udah, di sini endingnya aja. Yang penting kalian bisa lihat kan kalau aku tuh jualan gitu. Jadi selain menjadi ibu rumah tangga, aku juga bantuin pas suami untuk prepare persiapan untuk jualan. We'll see you soon. If
I can lay down. Nah tadi soal produksi tuh aku, soal pebikinan tuh aku. Jadi kalau soal Pak Suami tuh dia tuh kayak bakar tempurung, belanja itu tugasnya Pak Suami. Tapi kalau soal masaknya tuh aku ya gitu. Paling Pak Suami tuh bantu dikit-dikit aja. Jadi nanti soal cucukin baksonya gitu, soal atur ke stylingnya itu bagiannya Pak Suami gitu. Kalau bagian cucuk-cucuk itu kadang aku juga gitu ya. Pokoknya mana yang bisa aja gitu, karena kan Pak Suami juga harus istirahat sebentar gitu ya, tidur walaupun pinomat 1 jam 2 jam tuh harus tidur, nanti takutnya kalau nggak tidur tuh malah nggak fokus gitu jualannya. If I can lay. Nah ini kami juga bikin ceker, nanti cekernya itu satu tusuknya tuh 2 ceker gitu ya. Nah ini tuh dibakar gitu, ceker bakar gitu ya teman-teman. Pokoknya jualan bakso bakar Pak Su tuh ada ceker bakar, bakso bakar, baru tahu bakar, sama sosis bakar, ada hati ampela bakar juga. Pokoknya komplit gitu ya teman-teman. Beside you, I would. Kalau di daerah kalian ada juga nggak sih jualan bakso bakar? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. Soalnya untuk daerah Padang, kata temen aku tuh nggak ada gitu ya bakso bakar. Bisa dibilang tuh jarang banget gitu jual bakso bakar. Kalau di daerah aku nih hampir semua tuh banyak banget tempat yang jual bakso bakar gitu ya. Pokoknya bakso bakar ini tuh udah nyebar di mana-mana gitu ya. Cuman balik lagi ke selera pembeli gitu ya. Makanya aku tuh selalu mempertahankan kualitas dari jualan gitu ya, dari kebersihan, dari rasa, dari bentuk, dari besar kecilnya tuh aku masih pertahankan dari pertama aku jualan. Karena menurut aku konsisten dalam rasa, konsisten dalam bentuk itu tuh kayak suatu pertahanan yang harus dipertahankan gitu ya. Nah di sini agak berubah ya teman-teman. Biasanya kan tahu aku tuh segitiga gitu ya. Cuman agak susah gitu ya beli tahu petaknya. Jadi tahunya tuh jadi segi 4 gitu ya. Soalnya kalau beli tahu petak tuh harus dipesan gitu teman-teman. Jadi kalau nggak dipesan ya nggak dapet gitu. Sementara kan waktu pemesanan itu tuh kemarin Pak Suami itu sakit jadi nggak dapet gitu. Terus mau pesan lagi juga udahlah pakai yang petak juga nggak apa-apa. Nanti rencana mau keliling gitu ya, mau cari di mana sih pabrik tahu gitu. Soalnya mungkin kalau beli di pabrik mungkin lebih murah gitu ya. Kalau beli di pemasokan ini tuh kayak sedikit banget gitu untungnya teman-teman. Jadi mau cari pabriknya. Dengar-dengar kata temen di sekitar daerah aku tuh ada gitu pabriknya. Jadi nanti mau cari pabriknya kalau pas libur jualan gitu. Nah di sini tuh aku tuh nungguin si tahu. Tadi aku udah masukin tahu gitu ya, tahu bakso. Kalau kalian mungkin bilangnya taiso ya teman-teman. Kalau aku bilangnya tahu bakso, itu tahu kopong yang diisi sama adonan bakso gitu. Nah sambil nunggu si tahunya tuh masak, aku di sini cuci piring gitu ya teman-teman. Pokoknya piring ini tuh kalau ada langsung aku cuci, kalau ada aku langsung cuci. Karena kalau aku masak jualan tuh kayak numpuk di wastafel tuh bikin aku gerah banget gitu ya. Jadi kalau aku air hidup aja gitu, aku kalau ada sedikit aku cuci gitu. Jadi nanti kalau baksonya itu masak, cucian piring juga udah kelar gitu ya. Jadi aku tinggal istirahat aja deh, mandi terus istirahat. Pokoknya aku tuh biasanya jam 4 subuh, jam 4 sore tuh udah siap semua gitu teman-teman. Aku udah bersihin rumah, aku udah cuci piring, terus aku udah ngepel, udah pokoknya jam 5 tuh udah waktunya mandi, udah rehat-rehat lah, udah leha-leha gitu ya. Kalau mau edit video, kalau mau main HP ataupun mau tidur itu mah terserah aku gitu ya. Kadang-kadang sih aku pakai untuk nontonin video gitu. Kadang-kadang juga kalau aku nggak bikin video pas
bikin prepare jualan, biasanya sih aku nontonin video gitu ya sambil dengerin video teman-teman gitu. Cuman aku jarang komen teman-teman, soalnya kan aku lagi sibuk gitu ya. Jadi pokoknya aku hidupin terus aku dengerin suaranya gitu, sekali aku simak gitu videonya. Pokoknya aku sambil kerja masak, biasanya kan pas suami tidur ya, anak-anak juga main-main. Jadi kan jenuh ya kalau sendirian masak untuk jualan. Jadi aku ngidupin video kalian biar terhibur dan aku ada temennya. Oh ya BTW, kalian lagi apa nih nontonin video aku? Ada yang lagi mager-mageran gak sih? Atau mungkin ada yang lagi rajin nih, lagi semangat-semangatnya untuk bikin konten. Kalau aku tuh lagi mager teman-teman, bikin konten banyak malesnya gitu ya. Cuman walaupun males ya rajin gitu upload setiap hari. Soalnya kan aku udah punya stok ya, jadi nggak takut lagi kalau aku pas lagi kena dilema atau virus mager. Aku bilangnya tuh virus mager ya teman-teman. Nah ini suami aku udah selesai bakar tempurungnya. Ini tuh mau dipilihin dulu karena kan masih basah. Jadi ini tuh mau dijemur dulu sebelum nanti mau dipakai untuk bakar arang. Nah ini tuh kami bikinnya arang tempurung kelapa. Aku udah pernah sharing cara bikinnya. Kalian boleh lihat di video aku ya yang sebelumnya, nggak tahu kapan tuh, udah lama banget pasti ya. Nah di sini tuh aku udah selesai ya teman-teman untuk masak baksonya, dan di sini tuh aku udah cucuin juga ke si tusuk sate. Nah jadinya tuh kayak gini teman-teman, nanti tuh dibakar gitu ya. Nah ini tuh satu tusukannya tuh aku isi 4 gitu, dan ini dapatnya banyak banget. Pokoknya ini aku ngerjainnya sendiri teman-teman. Ya kadang dibantuin juga sama anak-anak gitu, kadang dibantu suami. Pokoknya tolong menolong gitulah ya teman-teman dalam aktivitas masak prepare pembuatan bakso atau jualannya suami aku. That's all I wanna do. Nah ini tuh aku mau bikin sosis. Nah ini tuh sosisnya jualnya 2.000. Ini tuh nanti direbus lagi sosisnya teman-teman, terus nanti dibawa Pak suami. Nah ini tuh sosis bakar gitu ya. Ini tuh favorit anak-anak gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang gak suka bakso, nah mereka tuh beli sosis gitu teman-teman. Nah ini aku bikin sosisnya tuh 1 kilo 1 hari gitu ya. Alhamdulillah ini tuh jalan banget gitu ya. Untungnya juga lumayan. Nah ini aku potong 2. Yang potong 2 ini tuh untuk jualan yang 1.000 gitu ya teman-teman. Sosisnya tuh ada yang 2.000 dan ada yang 1.000. Pokoknya jualan aku ini serba murah meriah gitu ya. Jualan anak-anak. Walaupun jualan anak-anak tuh orang tua banyak yang beli gitu ya. Nah di sini aku udah selesai untuk rebus cekernya. Untuk ceker itu isinya tuh 1 tusuk 2 dan harganya tuh 2.000. Nah ini dia bakso terfavorit ya. Ini tuh adalah bakso gepeng. Ini tuh nanti ditusuk sate, terus ini tuh dijualnya 2.000 ya teman-teman. Ini tuh kami bilangnya bakso gepeng. Mungkin di daerah Medan tuh nggak ada yang jual bakso gepeng. Nanti aku bakalan videoin kapan-kapan cara pembuatan bakso gepeng ya. Tadi aku lupa gitu teman-teman mau videoin, jadi nanti bakalan aku videoin lagi. Nah alhamdulillah semua sudah selesai. Ini suami juga udah susun-susun bakso ke dalam gerobak atau ke dalam steling. Di sini aku juga susun-susun perbumbuan yang akan dibawa sama suami. Nah ini tuh kami bikinnya tuh sekitar 300 cucuk lebih ya teman-teman. Nah ini adalah sausnya. Pokoknya bagian susun-susun ini tuh aku ya, aku yang keluarin semua. Pas suami tuh bagian bersihin steling sama susun-susun. Nah ini juga aku mau keluarin tempatnya. Jadi kami tuh tempatnya tuh nggak di dalam plastik ya teman-teman. Jadi ditaruh di dalam kertas nasi. Ini kertas nasinya tuh udah dibentuk seperti ini biar kan bakso itu panas ya. Kalau ditaruh plastik takutnya nanti bahaya gitu ya teman-teman. Jadi kami taruhnya tuh pakai kertas nasi yang udah dibentuk seperti ini. Nanti kalau ada yang mateng ditaruhnya di sini gitu. Jadi nggak khawatir lagi meleleh gitu karena panas.
Aku pernah pengalaman beli bakso bakar gitu ya. Jadi pas beli bakso bakar tuh pakai plastik, dan pas dimasukin bakso bakarnya ke plastik tuh plastiknya tuh meleleh gitu teman-teman. Jadi tuh kayak bahaya banget kan. Oke deh, alhamdulillah ini udah selesai susun-susunnya. Ini tuh udah waktunya Pak suami itu berangkat, dan tadi selesai susun-susun tuh Pak suami mandi dulu. Nah, di sini aku tuh mau masukin arang atau tempurung kelapa yang tadi udah dibakar ke dalam plastik karena ini nanti mau dibawa sama Pak suami. Nah, ini aku masukin ke dalam styling bagian bawah atau gerobak yang di bawahnya ya teman-teman. Soalnya kan bagian sampingnya itu tempat stok gitu ya, kayak saus, kecap, kayak kremes, pokoknya tuh stoknya di situ. Nah, di sini tuh ngidupin apinya tuh Pak suami ya. Jadi di sini aku tinggal bersihin bagian sini, dan alhamdulillah tuh ada yang beli gitu ya teman-teman, walaupun belum berangkat ada yang beli. Jadi kadang-kadang tuh sebelum Pak suami berangkat kan kami masih di rumah gitu, Pak suami masih beberes, itu biasa suka ada yang beli anak-anak di sini gitu. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak nungguin malah ya teman-teman, di depan rumahku tuh main-main sambil nungguin gitu. Kadang-kadang nanya, "Bu, jualan?" gitu. Aku bilang jualan, terus ditungguin. Nah, ini mereka beli. Tadinya aku yang jualin gitu ya, tapi kan aku bagian jualan ini tuh kayak belum terlalu mahir gitu teman-teman. Jadi ini handle sama suami, karena aku tuh kalau bakar ini tuh kayak suka kegosongan gitu, suka nggak pandai gitu ya. Jadi yang pandai jualan itu ya Pak suami gitu, yang pandai bikinnya tuh Pak suami. Nah, di sini tuh orangnya tuh minta pedas manis gitu ya teman-teman. Tadi pesen tahu 5, terus sama sosis yang besar 1. Alhamdulillah ini tuh kayak pecah telur gitu ya kalau orang Jawa bilang. Kalau kalian bilang apa sih? Ini tuh kayak ya apalah, penglaris gitu ya, pecah telur lah gitu, jualan pertama gitu ya. Semoga aja jualan Pak suami hari ini tuh habis ya teman-teman. Nah, di sini udah selesai untuk bikin pesanannya, karena Pak suami juga mau berangkat. Ini tuh udah jam 5 gitu ya, jadi waktunya Pak suami itu untuk pergi. Alhamdulillah semua sudah kelar. Ini Pak suami mau siap-siap mau berangkat ya teman-teman. Terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Doain ya teman-teman, semoga usaha suami aku tuh berhasil, sukses gitu ya, jualannya selalu habis. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. See you the next video teman-teman. Assalamualaikum.